الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين bertakwalah kalian kepada Allah, hadirkanlah di hati-hati kalian agungnya pemberian dan anugerah dari Allah atas kalian. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaknya kamu mencukupkan bilangan bulannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu semua bersyukur. Sungguh kalian telah berpuasa selama sebulan dan kalian pun telah mencukupkan bilangan. Dengan itu kalian meraih apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalianlah yang dikhususkan dari seluruh umat dengan berpuasa dan melaksanakan salat di bulan Ramadan. Yang berpuasa dengan penuh iman dan berharap ganjaran telah mendapatkan ampunan atas setiap yang telah berlalu dari kesalahan. Yang melakukan salat malam dengan penuh iman dan berharap ganjaran telah mendapatkan ampunan atas setiap yang telah berlalu dari kesalahan. Ayyuhal mu'minun, kemudian Allah memberi petunjuk kepada kalian untuk menutup akhir dari bulan dengan sedekah sebagai wujud dari perealisasian terhadap perintah Allah dan Rasulullah. Dikeluarkan dari satu sa' makanan sebagai pembersih dan penutup segala kekurangan dari puasa yang dilaksanakan. Lalu Allah berfirman, la'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur, yaitu agar kalian mensyukuri Allah Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia. Karena sejatinya semua salat, zikir, sedekah, tilawah dan puasa yang terlaksana itu semua murni dari kemudahan yang diberi Sang Maha Kuasa. Maka sangat pantas kita bersyukur dan jauhilah oleh kalian sifat kufur. Ma'asyiral muslimin, di antara bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, berbahagia dan bersukacita di hari raya. Setelah sebulan penuh kita merajut iman, memperkuat takwa, memperbaiki ibadah dan membenahi diri, kemudian ditutup dengan kegembiraan dan kesenangan di hari fitri, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustai? Manusia memilih untuk diri mereka hari-hari raya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Adapun kaum muslimin, maka Allah memilih untuk mereka dua hari yang agung, dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dua hari raya yang padanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, menikmati apa-apa saja yang diperbolehkan dan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Ramadan telah usai, namun hak-hak Allah tak akan pernah berakhir hingga nanti nafas tak lagi terhela dan jantung tak lagi berdetak.
satu pertanyaan yang harus terbetik pada setiap kita, mampukah aku mempertahankan takwa walau usai dan habis bulan puasa? Karena di antara tanda diterimanya amalan, keistiqamahan yang teriring setelah melaksanakan ketaatan. Berusahalah untuk tetap merasakan manis dan lezatnya iman walau kita tak lagi berada di pelukan bulan Ramadan. Berjibakulah untuk tetap menjadi pribadi yang bertakwa, karena hak-hak Allah tak pernah usai dengan usainya bulan puasa. Di antara sebab keistiqamahan, yang pertama memperbaharui taubat kepada Allah setiap waktu, karena tidak ada yang membuat seorang berat untuk melakukan ketaatan melainkan karena dosa dan kesalahan yang dipikul sebagai beban. Datang salah seorang kepada Al-Hasan Al-Basri mengeluhkan akan sulitnya ia untuk bangkit melaksanakan salat malam. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, qayyadatka khatayak, sungguh dosa-dosamu telah membelenggumu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara sebab keistiqamahan, memperbaiki tauhid dan mengenali Allah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena siapa yang murni tauhidnya, lurus akidahnya, dan kenal dengan Rabbnya, maka akan agung Allah di hatinya, bertambah rasa takutnya kepada Rabbnya, dan ia pun mendapatkan kedamaian, rasa aman dan petunjuk. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu ada keamanan dan kedamaian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, di antara sebab terbesar yang dapat menggiring seseorang untuk istiqamah adalah memperbaiki kualitas amal-amal wajib dan mengiringinya dengan amal-amal sunnah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dari amal seorang hamba melainkan amal wajib yang dikerjakannya. Dan senantiasa seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah hingga akhirnya Allah mencintainya. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, memperbanyak zikrullah ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi berkata kepada Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alai. Sesungguhnya syariat-syariat Islam sungguh telah banyak atas diriku. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Kabarkan dan beritahu kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang aku akan berpegang dengannya. Maka kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu itu basah berzikir kepada Allah. Berzikir merupakan sebab terlindung dari syaitan, dan syaitan sebab terbesar seseorang berpaling dari istiqamah. Di dalam wasiat Nabi Yahya alaihi salam kepada Bani Israel, ia berkata, wa amarakum bi dzikrillah katsira. Dan Allah memerintahkan kalian untuk berzikir kepadanya dengan zikir yang banyak. Wa mathalu dzalik kamathali rajulin talabahu al-'aduwwu sira'an fi atharih fa ata hisnan hasinan fa ahraza nafsahu fihi wa innal 'abda ahsana ma yakunu min asy-syaitan idza kana fi dzikrillah ta'ala. Kata Yahya, permisalan seseorang dengan zikir adalah permisalan seseorang yang dikejar oleh musuh dengan cepat, kemudian ia segera masuk ke dalam benteng. Dia lindungi dirinya di dalam benteng tersebut. Maka sesungguhnya tidak ada benteng terkuat yang melindungi seseorang hamba dari syaitan melainkan zikrullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin, yang kelima, berdoa. Di antara doa yang paling banyak yang dibaca oleh Nabi adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan dan teguhkan hati kami agar senantiasa berada di atas agamaku. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas, sesungguhnya Rasulullah banyak membaca doa, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku berada di atas agamamu. Faqultu ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kata Anas, kami beriman kepadamu, beriman apa yang datang darimu. Apakah engkau khawatir akan keistiqamahan kami? Dan itu adalah pertanyaan salah seorang sahabat kepada Nabi.
Kata Nabi, "Na'am, benar. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di dua jemari dari jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang keenam, ma'asyiral muslimin, membaca kisah para nabi dan rasul serta membaca kisah orang-orang saleh. Di antara cara Allah untuk memantapkan dan mengistiqamahkan hati Nabi kita adalah dengan menurunkan kisah para Nabi kepada beliau. Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbita bihi fu'adak." Dan semuanya telah kami kisahkan ke atasmu berita-berita rasul-rasul terdahulu, tidak lain dan tidak bukan agar dengannya kami memantapkan hatimu. Apabila seorang telah istiqamah dan berusaha untuk meraihnya, maka Allah akan cinta kepadanya. Jikalau Allah telah cinta kepadanya, maka Allah akan menjadi penolongnya pada setiap keadaan. Apabila ia meminta, akan Allah kabulkan. Apabila ia merintih, akan didengar oleh Allah, walau ia tak dikenal oleh penduduk bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'atha aghbar dhit timrain madfu'un al-abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Bisa saja ada orang yang hanya memiliki dua lapis pakaian yang selalu ditolak apabila meminta dan mengetuk di pintu-pintu. Namun apabila ia bersumpah dengan nama Allah, maka sumpahnya akan menggelegar dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan istiqamah ketaatan setelah bulan Ramadan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hari Id adalah hari besar dan hari bersenang-senang, maka jangan jadikan ia sebagai hari maksiat dan duka cita. Berhati-hatilah dari terjerumus ke dalam perkara haram, karena Allah telah melapangkan untuk kalian hari ini dengan perkara-perkara mubah, maka jangan sempitkan dengan perkara-perkara yang dilarang. Di antaranya meninggalkan salat wajib, berjabat tangan dengan yang tidak mahram, wanita-wanita yang bersolek di depan para lelaki, memakai parfum, mendengar nyanyian, mubazir pada makanan dan yang lain sebagainya. Sungguh Allah telah memuliakan kalian dengan berbagai bentuk kebaikan, maka janganlah kalian ingkar dan kufur akan nikmat tersebut. Karena nikmat apabila disyukuri, maka ia akan menetap, namun apabila ia diingkari, maka ia akan pergi. Berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin, wujudkanlah persatuan di atas tauhid dan sunnah. Mendengar dan taatlah kalian kepada para pemimpin kaum muslimin selagi mereka tidak memerintahkan kepada yang mungkar, karena Allah memerintahkan kita untuk itu. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di tengah-tengah kalian. Senantiasalah berada di atas petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berhati-hatilah dari perkara baru dalam agama, karena Muhammad tidak wafat, melainkan telah Allah sempurnakan agama ini untuknya. Ittabi'u wa la tabtadi'u laqad kufitum. Ikuti saja, jangan membuat dan mengada-ngada, karena sungguh kalian telah dicukupi. Untuk wanita-wanita kaum mukminah, ketahuilah apa yang Allah perintahkan kepada kalian untuk kebaikan diri kalian, mulai dari menjaga amanah, memakai hijab, menjaga kehormatan, berdiam diri di rumah, mentaati suami pada hal yang ma'ruf, menjaga lisan, berlemah lembut, menjaga salat, dan mendidik putra-putri generasi umat. Hendaknya para wanita muslimah mengetahui bahawa apa yang Allah pilihkan dan syariatkan untuk mereka adalah yang terbaik bagi mereka, karena Allah lebih mengetahui tentang para hamba-hambanya apa yang terbaik untuk mereka dan yang maslahat bagi mereka.
Hendaknya para wanita mukminah berpegang teguh dengan agama mereka, meniru para wanita mukminah dari istri-istri Nabi dan para wanita mukminah lainnya yang mengikuti mereka. Karena dengan mengikuti mereka terdapat kebaikan dan kemenangan bagi wanita mukminah zaman ini. Wahai orang-orang yang beriman, betapa bagusnya baju yang kita kenakan hari ini dan betapa harumnya aroma yang tercium pagi ini. Alangkah indahnya apabila eloknya penampilan zahir diiringi dengan eloknya penampilan batin. Sebagaimana kita membersihkan diri dengan air pagi ini dari daki dan kotoran yang menempel di badan, maka bersihkan pula batin dari hasad, iri, dengki, dusta, khianat, permusuhan dan dendam. Lihatlah apa yang disia-siakan dari kesempatan emas dan yang dilalaikan dari masa-masa cemerlang. Iringi ia dengan taubat, karena Allah Maha Pengampun. Sambung tali silaturahim kalian, berikan makan kepada saudara kalian, ayomi dan bantu yang susah dari kalian. Dan ketahuilah, barang siapa yang berbahagia di atas ketaatan kepada Allah di dunia, maka Allah akan mengaruniainya kebahagiaan di akhirat. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah di hari bahagianya di dunia, maka dikhawatirkan ia akan bersedih di hari kebahagiaan yang terbesar di akhirat. Negeri itu adalah yang berbahagia padanya, maka ia tak akan bersedih selamanya. Dan yang bersedih padanya, maka ia tak akan lagi pernah berbahagia selamanya. Allahumma ahyina hayatan sa'idah wa tawaffana wafatan hamidah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ibadallah, di antara kebiasaan para sahabat setelah mereka melakukan salat Id dan mendengarkan khutbah, mereka saling berpelukan satu sama lain dan mengucapkan selamat dengan lafaz taqabbalallahu minna wa minkum. Maka tirulah perbuatan mereka agar kalian dirahmati oleh Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.